Bab 339. Pada saat ini, ponsel di saku Chen Ye berdering, dan dia meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Siang Chengdong. Dia pasti sudah turun dari pesawat. Ye, saya sudah sampai di hotel. Suara hormat Siang Chengdong datang dari ujung telepon. Mata Chen Ye menyipit dan dia berkata, datanglah menemuiku di Universitas Normal Beijing. Oke. Siang Chengdong tidak berani mengatakan tidak. Telepon langsung ditutup. Chen Ye tidak berpikir terlalu banyak, dan langsung menuju kedua formasi yang tersisa. Bagaimanapun, formasi ini harus dipatahkan. Ada ledakan-ledakan. 5 menit kemudian, ekspresi beberapa lelaki tua di ruang batu penjara hantu sangat jelek, karena formasi Universitas Normal Beijing benar-benar rusak. Seluruh tahun kerja keras mereka hancur. Pria tua berjanggut itu juga berkata dengan suara rendah, laporkan kepada beberapa orang dewasa, sesuatu terjadi pada San Zhen, dan sekarang hanya ada satu orang yang tersisa di luar. Para tetua lainnya saling memandang dan melihat ekspresi kemarahan di mata masing-masing. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh penjara hantu mereka? Siapa yang berani menghancurkan fondasi penjara hantu mereka? Ini hanya kemarahan. Salah satu lelaki tua dengan gaya abadi berdiri dan berkata, saya menyarankan agar penjara hantu ditutup selama 1 tahun untuk penghancuran ini. Jika tidak, akan sangat berbahaya bagi kita untuk membuka penjara hantu dalam beberapa hari, dan itu bahkan akan menyebabkan banyak keausan. Orang tua lain buru-buru membalas, saya tidak setuju. Penjara hantu harus dibuka dalam beberapa hari. Beberapa tahanan penting di penjara hantu berada dalam kesehatan yang sangat berbahaya. Jika tidak ada seorang pun dari aliansi kedokteran yang masuk, mereka pasti akan mati. Hei, aku ingin bertanya, nyawa orang-orang itu lebih penting, atau keselamatan penjara hantu lebih penting? Jika orang di luar berani menerobos formasi, dia pasti datang ke penjara hantu. Jika orang itu membunuhnya, harganya adalah siapa yang mampu membelinya. Suara lelaki tua itu sangat dingin, dan dia tidak suka seseorang menyangkal pendapatnya. Pada saat ini, lelaki tua lain membuka mulutnya dan berkata, jangan berkelahi, kalian berdua, penjara hantu pasti akan dibuka. Jika orang-orang itu mati di penjara hantu, maka beberapa kekuatan dan sekte Tiongkok akan pasti menjadi gila. Pada saat itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita, dan masalah terbesar sekarang adalah orang-orang yang menghancurkan formasi di luar. Meskipun kita tidak bisa keluar, kita masih bisa menggunakan tangan orang luar untuk membunuh orang itu. Begitu orang itu meninggal, semua masalah hilang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Orang tua itu melihat bahwa rencana yang dia usulkan telah dikonfirmasi, dan melanjutkan, tahanan hantu yang tersisa seharusnya adalah putri dari tetua kedua. Saya tahu kekuatannya, dan ada begitu banyak teknik. Saya ingin mengetahui dalang di balik serangan itu. Adegan. Sangat mudah. Adapun pemenggalan, dia mungkin memiliki kekuatan ini, tetapi untuk amannya, dia akan mengirim beberapa orang lagi. Bukankah ada beberapa keluarga seni bela diri di ibu kota yang masih berutang budi kepada kita? Dengan kekuatan orang-orang ini, bisakah orang itu bertahan selama 3 hari? Oke, ini rencananya. Pada saat ini, semua orang di penjara hantu hampir setuju dengan kedua tangan. Setelah Chen Ye memecahkan formasi, dia pergi ke apartemen guru yang diatur oleh Dragon Soul. Adapun dampaknya hari ini, otoritas ibu kota dan jiwa naga secara alami akan menekannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia melihat nomor kamar dikunci dan langsung naik lift untuk bangun. Tepat saat pintu lift tertutup, sepasang tangan ramping terjulur langsung dari luar, dan pintu lift yang akan menutup kembali terbuka. Kemudian seorang wanita mengenakan stoking hitam masuk, melirik Chen Ye, tersenyum, lalu berjongkok dan menyeret sebuah kotak besar masuk. Wanita itu tinggi dan tinggi, dengan rambut sebahu. Kulit kemerahan tertanam di bahu yang sangat kurus, dan kemeja putih tidak bisa membungkus payudara yang bangga. Puncak dan puncaknya bergelombang dan anggun. Dengan pinggang ramping, lekuknya seimbang dan sosoknya bagus. Sepasang hitam dengan tumit stiletto, seluruh orang terlihat menawan dan elegan, cantik dan halus. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye melihat kecantikan berkualitas tinggi di ibu kota, yang aneh adalah bahwa pihak lain sama sekali bukan siswa, tetapi tampaknya seorang guru. Karena kotaknya sangat berat, wanita itu hanya bisa membungkuk dan menyeret kotak itu dengan keras, dan sudut Chen Ye tepat untuk melihat sentuhan putih di bawah rok selutut. Dia tidak banyak melihatnya, dan berkata, aku akan melakukannya. Wanita itu terkejut, wajahnya sedikit merah, dan dia tidak tahu apakah itu karena benda bergerak atau pertanyaan Chen Ye. Baik. Suara wanita itu lembut dan nyaman.
Kemudian Chen Ye mengulurkan tangannya, menggenggam sisi kotak dengan kedua tangan, dan membawanya dengan mudah. Terima kasih. Chen Ye mengabaikannya. Wanita itu ingin menekan lift, tetapi ketika dia melihat nomor di lift, dia menatap Chen Ye dengan heran, apakah kamu profesor baru di Beijing Normal University? Kemarin, grup guru WeChat di Beijing Normal University meledak, karena kepala sekolah menginformasikan bahwa sekolah akan segera memperkenalkan seorang profesor muda yang telah kembali dari belajar di luar negeri. Di seluruh apartemen guru, posisinya di lantai pertama adalah yang terbaik, dan baru kemarin kepala sekolah secara pribadi mengawasi pembersihan kamar di seberangnya. Jelas, ini adalah kediaman yang disediakan untuk profesor muda itu. Di matanya, profesor muda yang disebutkan dalam kata-kata kepala sekolah seharusnya berusia sekitar 40 tahun, tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda di depannya baru berusia 20 tahun? Jenius? Chen Ye saling melirik, mengerutkan kening, dan mengangguk. Setelah menerima jawaban Chen Ye, wanita itu jelas semakin penasaran. Dia mengulurkan tangannya yang adil dan berkata dengan murah hati, nama saya Wei Ying, dan saya seorang guru bahasa Inggris di Universitas Normal Beijing. Saya baru saja datang ke sini di paruh pertama tahun ini dan akan tinggal di seberangmu. Chen Ye memegang tangan lawan, melepaskannya ketika dia mengklik, dan menjawab, Chen Ye. Hanya dua kata, tidak ada omong kosong. Suasana di dalam lift langsung canggung. Untungnya, pintu lift terbuka, dan Chen Ye langsung membawa kotak itu dengan satu tangan dan menuju keluar. Aku akan mengambilnya untukmu. Wei Ying buru-buru berjalan keluar dari lift dan berjalan menuju pintu di sebelah kiri. Pintu terbuka, Chen Ye meletakkan barang-barang di ruang tamu, dan siap untuk pergi. Profesor Ye, tunggu sebentar, minum segelas air dan istirahat. Wei Ying mengambil segelas air dari dispenser air dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Chen Ye. Pinggangnya tertekuk, mungkin karena alasan dia menggerakkan sesuatu, kancing kemejanya robek, dan kepenuhannya menjulang, yang sangat menarik. Chen Ye tidak mengambil airnya, tetapi menatapnya. Jangan salah paham, matanya tidak jatuh ke dada Wei Ying, tapi kalung di lehernya. Ada batu 7 warna cerah di kalung itu, yang mempesona di bawah pembiasan cahaya. Batu mendalam jiwa bumi. Ini ternyata adalah batu mendalam jiwa bumi Kunlun Su yang sangat berharga. Pada saat ini, napasnya agak pendek. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan batu hitam di sakunya bergetar. Seolah-olah dia ingin mengambil batu mendalam jiwa bumi ini sebagai miliknya. Bab 340. Mata Wei Ying sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Chen Ye tidak mengambil air, tetapi ketika dia melihat arah garis pandang Chen Ye, dia tanpa sadar melirik dadanya, dan wajahnya memerah. Kancing pertama dan kedua kemejanya terbuka. Kebetulan dia mengenakan bra yang sangat tipis hari ini, dan gambar yang membayangi membuatnya ingin mencari celah untuk masuk. Dia buru-buru mengancingkan kemejanya, dan pikirannya terus berputar di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa ketika Chen Ye menjadi profesor di usia yang begitu muda, dia pasti berbeda dari guru laki-laki lainnya secara akademis dan karakter. Tapi sekarang, saya tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye ini tidak hanya menonton, tetapi juga sangat tidak bermoral. Sebagai seorang profesor, bukankah seharusnya seorang pria terhormat? Profesor Ye, kamu seperti ini. Tepat ketika dia akan berbicara, Chen Ye berkata dengan penuh semangat, Tuan Wei, dapatkah Anda menunjukkan kalung di leher Anda? Dan, beranikan diri untuk bertanya, dari mana Anda mendapatkan rantai ini? Bagi saya, ini sangat penting. Wei Ying kaget, mengulurkan tangannya dan menyentuh kalung itu, dan segera mengerti, wajahnya menjadi lebih merah, dia melepas kalung itu, menyerahkannya kepada Chen Ye, dan menjelaskan, ibuku memberiku ini sebelumnya, dia di 18. Itu diberikan kepada saya ketika saya sudah tua. Saya memiliki beberapa masalah bawaan di tubuh saya, yang perlu dihilangkan dengan memakai rantai ini. Tuan Ye, Anda hanya bisa menontonnya selama beberapa detik. Chen Ye mengangguk, melirik kalung di tangannya, dan memutuskan bahwa batu spiritual di tengah adalah batu mendalam jiwa bumi. Batu ini sangat berharga. Bahkan di Kunlun Su setinggi langit. Dia hanya ingin meminta Wei Ying untuk membeli rantai ini, tetapi ternyata seluruh ruangan menjadi sangat dingin. Ini. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan menemukan bahwa wajah Wei Ying pucat, dan sebenarnya ada salju di sekelilingnya. Tidak hanya itu, ada iblis darah di tubuh Wei Ying. Kejahatan darah ini lebih kuat dari tubuhnya. Setidaknya 10.000 orang harus dibantai untuk menyingkat kejahatan berdarah seperti itu. Kuncinya adalah bahwa semua ini adalah bawaan dari pihak lain. Pada saat ini, hantu naga darah di tubuhnya tampaknya merasa terancam, dan raungan naga terdengar, seolah-olah marah. Bahkan berencana untuk bergegas keluar dari tubuhnya.
Chen Ye dengan paksa menekan naga darah itu, dan bahkan menatap Wei Ying. Darah dan tubuh dingin. Ini membuatnya semakin terkejut, seolah-olah gelombang besar muncul di hatinya. Tubuh darah jahat yang sangat langka di ibu kota virtual Kunlun benar-benar muncul di sini. Dan itu pada seorang gadis. Dia langsung mengerti mengapa Wei Ying memakai rantai ini di lehernya, jika bukan karena penindasan batu mendalam jiwa bumi, Wei Ying akan jatuh sakit dalam hitungan menit. Deluo Jinxian sulit diselamatkan. Dia menyingkirkan pengawasannya untuk batu mendalam jiwa bumi, dan buru-buru mengembalikan kalung itu ke Wei Ying, cepat dan pakai. Wei Ying mengenakan kalung itu, dan suhu di seluruh ruangan turun. Setan darah juga menghilang, dan semuanya kembali tenang. Profesor Ye, apa yang baru saja Anda katakan adalah tubuh dingin berdarah jahat? Wei Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ye menggelengkan kepalanya, meskipun batu yang dalam ini sangat berharga, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang menyelamatkan jiwa bagi Wei Ying. Seorang pria mencintai uang, dan dia mengambilnya dengan cara yang benar. Ingat, tidak peduli siapa yang memintamu untuk mengambil benda ini. Di masa depan, Anda tidak bisa melepasnya. Meskipun Wei Ying tidak tahu mengapa Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat serius, dia mengangguk, Profesor Ye, saya mengerti. Istirahatlah yang baik. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat mengetuk pintu saya. Saya dapat membantu Anda memecahkan sebagian besar masalah. Chen Ye meninggalkan kalimat dan langsung pergi. Wei Ying melihat sosok Chen Ye yang menghilang, mengerutkan kening, dan bergumam, Profesor Ye ini benar-benar orang yang aneh, dengan ucapan yang aneh dan kepribadian yang lebih aneh lagi. Namun, dia benar-benar hanya peduli dengan kalung di leherku sekarang, bukan sosokku. Ketika Chen Ye tiba di ruangan itu, pikirannya tertuju pada batu yang dalam. Apa asal-usul Wei Ying? Tubuh dingin darah jahat adalah salah satu tubuh jahat di dunia, begitu mendapatkannya, itu mungkin hancur dalam kehidupan ini. Akan baik-baik saja jika Wei Ying adalah seorang kultivator, tapi sayangnya pihak lain hanyalah manusia biasa. Setelah batu misterius jiwa bumi hilang, Xiang Xiaoyu akan mati. Disayangkan. Chen Ye tidak memiliki energi untuk mengurus pihak lain sekarang, dan pihak lain juga memiliki batu yang dalam, jadi setidaknya tidak perlu khawatir tentang hal itu beberapa tahun ini. 10 menit kemudian, telepon berdering dan Xiang Chengdong tiba di gerbang sekolah. Mobilmu sudah menunggu di pintu, aku akan keluar. Chen Ye menutup telepon dan pergi keluar. Identitas Xiang Chengdong istimewa, dan datang ke apartemen guru hanya akan diperhatikan oleh orang-orang di bayang-bayang penjara hantu, lebih baik dia pergi ke gerbang sekolah sendiri. 2 menit kemudian, Chen Ye melihat Xiang Chengdong di dalam mobil komersial. Apakah orang di sana di penjara hantu menghubungimu? Chen Ye berkata dengan ringan. Tuan Ye, mereka hanya mengizinkan saya datang ke ibu kota dan belum menghubungi saya. Kali ini ada masalah. Saya dulu bisa membawa asisten dari aliansi kedokteran untuk masuk, tapi kali ini saya tidak tahu kenapa, hanya aku yang diperbolehkan di penjara hantu. Masuklah, ini sedikit rumit di sini. Mata Chen Ye menyipit dan dia mencibir, saya tidak berencana untuk menyusupnya dari awal. Penjara hantu telah memenjarakan beberapa orang yang seharusnya tidak dipenjara. Saya ingin mereka membayar harga yang menyakitkan. Matanya sangat dingin. Yang terbaik adalah orang tuanya tidak terluka di dalamnya, kalau tidak, dia ingin seluruh penjara hantu dikubur bersamanya. Merasakan niat membunuh Chen Ye, mata Xiang Chengdong sedikit menyusut, Tuan Ye, Anda tidak ingin memaksa, bukan? Tentu saja. Saya mendengar bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas di penjara hantu. Ini disebut jaring surga dan bumi, jika Anda mendobrak dengan keras, Anda akan mati. Meskipun dia membujuk, Chen Ye masih berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku segera setelah penjara hantu dibuka. Setelah Chen Ye menjelaskan, tepat saat dia hendak keluar dari mobil, telepon Xiang Chengdong berdering. Ketika Xiang Chengdong melihat nomor yang dikenalnya, dia dengan cepat menghentikan Chen Ye, Tuan Ye, tolong tunggu sebentar, teleponnya datang, itu dari penjara hantu. Chen Ye terkejut dan duduk kembali, hanya untuk mendengar suara wanita dingin dari ujung telepon yang lain, Xiang Chengdong. Apakah kamu membawa semuanya? Xiang Chengdong melirik Chen Ye dan menjawab, saya telah mengumpulkan semuanya, dan saya bisa pergi ke penjara hantu kapan saja. Wanita di ujung telepon mendengus dingin, kali ini penjara hantu dibuka, situasinya telah berubah, kita mungkin tidak menunggu sampai awal bulan. Pada pukul 12 lusa, awan dan danau di utara Universitas Normal Beijing, bawa semua yang kamu miliki, di sana tunggu aku. Jangan terlambat, kamu hanya punya satu kesempatan.
Juga, begitu Anda memberitahu saya bahwa Anda mengungkapkan berita itu, ya Omeng tidak dapat menanggung konsekuensinya.